Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita masuk pada KD 3.4 mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia dan menjelaskan regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi berupa region, regionalisasi, dan regionalisme, Uni Eropa, AFTA, dan APEC. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kerjasama antara negara maju dan negara berkembang, perlu diingatkan bahwasanya dunia kita ini terdiri dari banyak sekali negara yang tersebar dalam 6 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan benua Australia. Salah satu indikator untuk menunjukkan negara tersebut maju atau berkembang adalah tingkat indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, ini menurut UNDP, negara dengan IPM tinggi, yaitu di atas 0,950, itu ditunjukkan dengan warna hijau pekat, ya. Kemudian negara-negara dengan berwarna putih itu menunjukkan tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah. Materi yang pertama yaitu karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh Badan PBB untuk mengelompokkan negara-negara di dunia. UNDP atau United Nations Development Program dalam Human Development Report 2016 mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Berdasarkan IPM, ada 4 kelompok negara di dunia. Keempat kelompok itu, yang pertama yaitu kelompok negara dengan IPM rendah, yakni negara-negara dengan IPM kurang dari 0,550, yaitu Mauritania, Benin, Uganda, Rwanda, Nigeria, Cote d'Ivoire, United Republic of Tanzania, Madagaskar, Lesotho, Djibouti, Togo, Senegal, Afghanistan, Haiti, Sudan, Gambia, Ethiopia, Malawi, Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau, Liberia, Guinea, Yemen, Eritrea, Mozambik, Burkina Faso, Sierra Leone, Mali, Burundi, South Sudan, Chad, Central African Republic, dan Niger dengan 0,394 tingkat IPM-nya. Dan selanjutnya yaitu ada kelompok negara dengan IPM menengah, yakni negara-negara dengan IPM antara 0,550 sampai 0,699, yaitu Kyrgyzstan, Maroko, Guyana, Irak, El Salvador, Tajikistan, Cabo Verde, Guatemala, Nicaragua, Bhutan, Namibia, India, Honduras, Bangladesh, Kiribati, Sao Tome and Principe, Federal State of Micronesia, Laos People Democratic Republic, Kingdom of Eswatini, Ghana, Vanuatu, Timor Leste, Nepal, Kenya, Kambodia, Equatorial Guinea, Zambia, Myanmar, Angola, Kongo, Zimbabwe, Solomon Island, Syrian Arab Republic, Kamerun, Pakistan, Papua New Guinea, dan Comoros dengan IPM 0,554. Selanjutnya yaitu kelompok negara dengan IPM tinggi, yakni negara-negara dengan IPM antara 0,700 sampai 0,799, yaitu Seychelles, Trinidad and Tobago, Albania, Kuba, Islamic Republic of Iran, Sri Lanka, Bosnia and Herzegovina, Grenada, Meksiko, Saint Kitts and Nevis, Ukraine, Antigua and Barbuda, Peru, Thailand, Armenia, North Macedonia, Colombia, Brazil, China, Ecuador, Saint Lucia, Azerbaijan, Dominican Republic, Republic of Moldova, Algeria, Lebanon, Fiji, Dominica, Maldives, Tunisia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Mongolia, Botswana, Jamaica, Yordan, Paraguay, Tonga, Libya, Uzbekistan, Plurasio State of Bolivia, Indonesia, Philippines, Belize, Samoa, Turkmenistan, Bolivarian Republic of Venezuela, South Africa, State of Palestine, Egypt, Marshall Islands, Vietnam, dan Gabon dengan IPM 0,703, dan kelompok negara dengan IPM sangat tinggi, yakni negara-negara dengan IPM 0,800 atau lebih besar daripada 0,800, yaitu Norway dengan IPM 0,957, Ireland, Switzerland, China Special Administrative Region Hong Kong, Iceland, Germany, Sweden, Australia, Netherlands, Denmark, Finland, Singapore, United Kingdom, Belgium, New Zealand, Kanada, United States, Austria, Israel, Japan, Liechtenstein, Slovenia, Republic of Korea, Luxembourg, Spain, France, Czechia, Malta, Estonia, Italy,
United Arab Emirates, Greece, Cyprus, Lithuania, Poland, Andorra, Latvia, Portugal, Slovakia, Hungary, Saudi Arabia, Bahrain, Chile, Kroatia, Qatar, Argentina, Brunei Darussalam, Montenegro, Romania, Palau, Kazakhstan, Russian Federation, Belarus, Turki, Uruguay, Bulgaria, Panama, Bahamas, Barbados, Oman, Georgia, Costa Rica, Malaysia, Kuwait, Serbia, dan Mauritius, yaitu dengan IPM 0,804. Sementara itu, dalam The World Economic Situation and Prospect 2018, PBB telah mengklasifikasikan negara-negara di dunia berdasarkan tingkat perkembangannya yang diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita atau per kapita gross national income atau GNI. Dan ini menurut GDP atau nominal per kapita ditunjukkan oleh negara-negara dengan warna hijau pekat, ya. Kemudian negara-negara dengan warna coklat kehitaman, merah itu menunjukkan nominal per kapita yang rendah. Kemudian Bank Dunia itu sudah mengklasifikasikan negara-negara dengan ekonomi pendapatan tinggi dan juga negara-negara dengan ekonomi yang menuju status tinggi tadi, ya, pada tahun 2019 itu ditunjukkan dengan negara-negara yang berwarna biru tua. Kemudian yang menuju ke tahap tinggi tadi itu ditunjukkan dengan warna biru muda. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita atau per kapita gross national income atau GNI ini dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok negara berpendapatan rendah atau low income countries, yaitu negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita kurang dari 1.025 US dollar. Adapun menurut Bank Dunia tahun 2019, negara-negara yang termasuk dalam kelompok rendah yaitu Somalia dengan tingkat pendapatan 127 US dollar, Burundi 261 US dollar, Eritrea, Malawi, Sudan, Central African Republic, Mozambik, Afghanistan, Madagaskar, Sierra Leone, Niger, Democratic Republic of the Congo, Liberia, Togo, Guinea-Bissau, Chad, Republic of Yemen, The Gambia, Burkina Faso, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Tajikistan, Mali, dan Guinea dengan pendapatan 963 US dollar. Sedangkan negara yang masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income countries yaitu negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita antara 1.026 US dollar dan 4.035 US dollar, yaitu Nepal dengan 1.071 US dollar, Mikronesia, Federal State of Micronesia, Marshall Island, Palestina, South Sudan, Syrian Arab Republic, Lesotho, Tanzania, Benin, Haiti, Pakistan, Zambia, Kyrgyz Republic, Comoros, Myanmar, Senegal, Zimbabwe, Kamerun, Timor Leste, Kambodia, Kiribati, Mauritania, Uzbekistan, Kenya, Bangladesh, Nicaragua, Sao Tome and Principe, India, Ghana, Niger, Cote d'Ivoire, Republic of Congo, Solomon Islands, Lao People Democratic Republic, Honduras, Vietnam, Angola, Papua New Guinea, Arabian Republic of Egypt, Vanuatu, Morocco, Bhutan, Tunisia, Djibouti, Philippines, Bolivia, Cabo Verde, Ukraine, Sri Lanka, Eswatini, dan Algeria dengan 3.974 US dollar. Selanjutnya yaitu kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries, yaitu negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita antara 4.036 US dollar dan 12.475 US dollar, yang terdiri dari Tuvalu yang mencapai 4.059 US dollar, Indonesia yang 4.136 dolar, American Samoa, Kuba, Islamic Republic of Iran, Turkmenistan, El Salvador, Samoa, Mongolia, Yordan, Kosovo, Moldova, Guatemala, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Belize, Tonga, Namibia, Albania, Paraguay, Jamaika, Irak, South Africa, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Fiji, Ekuador, Suriname, Kolombia, Guyana, Belarus, Peru, Serbia, Saint Vincent and the Grenadines, Lebanon, Libya, Gabon, Thailand, Botswana, Dominika, Equatorial Guinea, Dominican Republic, Brazil, Montenegro, Turki, Nauru, Kazakhstan, Bulgaria, Argentina, Meksiko, China, Maldives,
Grenada, Mauritius, Malaysia, Russian Federation, dan Saint Lucia serta Costa Rica yang mencapai 12.244 US dollar. Adapun kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income countries yaitu negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita lebih dari 12.476 US dollar, yaitu Romania yang mencapai 12.920 US dollar, Aruba, Cayman Islands, Faroe Islands, Greenland, Guam, Isle of Man, Northern Mariana Islands, New Caledonia, French Polynesia, San Marino, Saint Martin, Venezuela, Virgin Islands, Chile, Palau, Kroasia, Oman, Poland, Panama, Uruguay, Hungary, Antigua and Barbuda, Trinidad and Tobago, Seychelles, Latvia, Barbados, Slovak Republic, Greece, Lithuania, Curacao, Saint Kitts and Nevis, Saudi Arabia, Portugal, Czech Republic, Bahrain, Estonia, Slovenia, Cyprus, Spain, Malta, Brunei Darussalam, Turk and Caicos Islands, Republic of Korea, Kuwait, Puerto Rico, Italy, the Bahamas, Japan, France, Andorra, New Zealand, United Kingdom, United Arab Emirates, Israel, Kanada, Belgium, Germany, China Special Administrative Region of Hong Kong, Finland, Austria, Sweden, Netherlands, Australia, Denmark, Qatar, Singapura, United States, Iceland, Norway, Ireland, Switzerland, China Special Administrative Republic of Macau, Luxembourg, Bermuda yang mencapai 117.089 US dollar, Liechtenstein 181.402 US dollar, dan Monaco yang mencapai 185.829 US dollar. Nah, kelompok negara yang berpendapatan rendah, menengah, bawah, dan menengah atas termasuk negara-negara yang sedang berkembang. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan karakteristik negara maju. Negara maju atau developed country adalah negara berdaulat yang memiliki ekonomi yang sangat maju dan infrastruktur teknologi yang maju dibandingkan dengan negara-negara yang kurang maju. Negara maju disebut juga dengan istilah negara industri atau industrialist country atau negara yang lebih berkembang secara ekonomi atau more economically developed country atau MEDC. Negara industri atau industrialist country adalah negara yang dicirikan oleh industri dalam skala luas. Dari sudut ekonomi, karakteristik negara-negara maju antara lain yaitu pendapatan per kapita tinggi, mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa, tingkat pertumbuhan industri tinggi, komoditas ekspor adalah barang-barang industri, ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat umumnya cukup tinggi, tingkat kemiskinan rendah, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif, jaminan sosial memadai, dan konsumsi energi yang lebih besar. Adapun dari sudut sosiodemografi atau sosial kependudukannya, karakteristik negara-negara maju antara lain tingkat kelahiran rendah, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi, penyebab kematian kerap berkaitan dengan gaya hidup, pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun, angka beban ketergantungan rendah, tingkat buta huruf rendah, tingkat pendidikan masyarakat tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, penduduknya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi, infrastruktur maju, kesempatan menuju teknologi baru lebih baik, penduduknya umumnya tinggal di perkotaan, dan kualitas pemukiman lebih baik dengan persediaan air bersih dan sanitasi yang baik. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik negara berkembang. Sebenarnya tidak ada definisi yang berlaku secara universal tentang negara berkembang. Karakteristik negara-negara berkembang dapat dilihat dari sudut ekonomi dan sosiodemografi. Dari sudut ekonomi, karakteristik negara-negara berkembang antara lain, pendapatan per kapita rendah, sangat bergantung pada produksi primer produk pertanian, khususnya beberapa tanaman utama dan mineral, sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, tingkat pertumbuhan industri lamban, komoditas ekspor adalah bahan baku industri, seperti hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan pertambangan. Kurangnya kesempatan kerja, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat rendah, tingkat kemiskinan cukup tinggi, pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, jaminan sosial belum memadai, dan perekonomian masih bergantung pada negara-negara maju. Ada dua alasan yang menyebabkan perekonomian negara-negara berkembang masih bergantung pada negara-negara maju. Pertama, bantuan luar negeri yang mengalir ke negara-negara berkembang memainkan peran lebih besar dalam melengkapi simpanan domestik dan meningkatkan laju pertumbuhan.
Simpanan domestik dalam banyak kasus tidak cukup untuk memungkinkan negara berkembang mencapai target pertumbuhan yang diinginkan. Kedua, fakta bahwa kebanyakan barang modal atau capital equipment seperti mesin diproduksi di negara-negara maju. Hal ini menyebabkan negara-negara berkembang sangat bergantung pada impor barang modal dari negara-negara maju. Adapun dari sudut sosiodemografi, karakteristik negara-negara berkembang antara lain tingkat kelahiran tinggi, angka kematian bayi tinggi sekitar 5 atau kurang dari 5 per 1000 bayi yang lahir hidup, angka harapan hidup rendah, penyebab kematian kerap berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi yang miskin, pertumbuhan penduduk rata-rata tinggi, angka beban ketergantungan tinggi, tingkat buta huruf tinggi, tingkat pendidikan masyarakat rendah, jumlah tenaga kerja muda dan kurang berpengalaman cukup berlimpah, penduduknya umumnya tinggal di pedesaan. Dan urbanisasi terjadi dengan cepat karena kota dianggap sebagai tempat untuk menemukan peluang memperbaiki kehidupan. Ada juga pengelompokan negara berdasarkan kualitas dinamis tertentu dari ekonomi negara tersebut. Kelompok itu adalah kelompok negara industri baru. Selain negara-negara industri baru, ada juga istilah Emerging Market Countries atau EMC. Negara emerging market adalah negara-negara yang partisipasinya dalam perdagangan dunia berkembang pesat. Materi yang selanjutnya yaitu persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Pada umumnya, kelompok negara yang berpendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas termasuk negara-negara yang berkembang. Begitupun kelompok negara yang berpendapatan tinggi umumnya termasuk kelompok negara maju. Berdasarkan peta yang ada pada slide, menunjukkan bahwasanya negara-negara maju ditunjukkan oleh warna biru yang tersebar di benua Asia, kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Australia. Kemudian warna orange itu menunjukkan negara yang sedang berkembang, yang hampir tersebar di semua benua. Kemudian ada negara yang paling tidak terbangun, ya artinya belum berkembang, yaitu kebanyakan masih terdapat di Afrika, kemudian di Asia, dan beberapa masih ada di benua Amerika Utara. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional ini mengelompokkan sendiri, yaitu negara-negara yang dikategorikan sebagai negara dengan ekonomi maju, yang ditunjukkan dengan warna biru. Ini terdapat di benua Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Siprus, dan Israel. Kemudian di benua Amerika Utara ada Amerika Serikat dan Kanada, serta beberapa negara di Kepulauan Karibia seperti Antigua dan Barbuda, dan yang lainnya. Kemudian di Amerika Selatan yaitu ada Guyana Perancis, yang sebenarnya merupakan daerah persemakmuran dari Perancis. Kemudian di Eropa hampir semuanya, kecuali beberapa negara di Eropa Timur dan Eropa Tenggara di Semenanjung Balkan dan di benua Australia, yaitu Australia dan Selandia Baru. Dan ini merupakan klasifikasi negara maju yang paling kompleks, yaitu berdasarkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Kemudian IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Kemudian menurut World Bank atau Bank Dunia, dan menurut pendapatan per kapita, yaitu Denmark, Sweden, Netherlands, New Zealand, Kanada, Norway, Switzerland, Finland, Germany, Austria, Australia, Ireland, United Kingdom, Belgium, Singapura, Iceland, Luxembourg, Estonia, Japan, Portugal, France, United States, Spain, Czech Republic, South Korea, Lithuania, Uruguay, Slovenia, Latvia, Italia, Poland, Malta, United Arab Emirates, Slovakia, Israel, Siprus, Chile, Hungary, dan Greece. Nah, dapat dilihat bahwasanya sebaran negara maju ini hanya terdapat di benua Asia, kemudian Eropa, dan Amerika Selatan. Amerika Utara, mohon maaf. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama mengenai regionalisasi dan regionalisme. Sebenarnya apa sih itu region? Jadi kata region itu berasal dari kata kerja Latin regere, artinya mengarahkan atau memerintah. Jadi makna regio berkaitan dengan pemerintahan dan tidak membatasi ruang dengan batasan-batasan tertentu. Singkatnya, kata region mengacu pada wilayah dan karakteristik tertentu dari wilayah itu. Regionalisasi, menurut Tanya E. Bursell dan Thomas Rees, berkonotasi pada proses peningkatan interaksi ekonomi, politik, sosial, atau budaya di antara negara-negara dan masyarakat yang secara geografis atau secara kultural saling berdekatan. Ada beberapa variabel kunci pada suatu model regionalisasi. Variabel-variabel kunci itu antara lain
hasrat negara anggota regional untuk memperdalam kerjasama mereka. Hasrat regional menentukan seberapa dalam negara-negara anggota suatu wilayah berniat untuk berintegrasi. Kemudian, model sosial dalam hal identitas kolektif dan budaya deliberatif. Model sosial mengacu pada identitas kolektif di tingkat regional dan pada cara komunikasi yang bersifat deliberatif dalam negosiasi regional. Kemudian lembaga-lembaga regional mendorong kerjasama regional dengan berbagai cara. Kemudian ruang lingkup dan kedalaman regulasi regional. Ruang lingkup regulasi regional meningkat dengan banyaknya isu yang dibahas. Lalu kepatuhan negara anggota terhadap regulasi regional. Kepatuhan bergantung pada penegakan regulasi terhadap penyimpangan oportunistik, pada kejelasan regulasi untuk menghindari pelanggaran yang tidak disengaja, dan pada kapasitas pelaksanaan negara anggota. Kemudian responsivitas ekonomi dan masyarakat regional terhadap integrasi. Efek sebenarnya dari regulasi regional yang dipatuhi oleh negara-negara anggota bergantung pada respons sistem hukum dan politik negara anggota, ekonomi mereka, dan masyarakat mereka. Dan yang terakhir yaitu regionalisasi. Tingkat regionalisasi bergantung pada ruang lingkup dan kedalaman regulasi regional. Regionalisasi berbeda dengan regionalisme. Regionalisme sebagai fenomena umum dapat mengacu pada proyek formal, kebijakan, atau skema yang dipromosikan oleh negara-negara di satu wilayah. Proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan regionalisme disebut sebagai regionalisasi. Regionalisme dan regionalisasi yang tertambat dalam domain ekonomi mungkin memiliki interpretasi yang sedikit berbeda. Selanjutnya yaitu Uni Eropa sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Eropa. Jadi Uni Eropa atau European Union menurut Mario Tello merupakan regionalisasi yang berbentuk integrasi mendalam atau deep integration. Uni Eropa merupakan teladan bagaimana proses integrasi regional dapat berkembang dan bagaimana institusi-institusi regional dapat dibangun. Ada 28 negara anggota Uni Eropa, yaitu ada Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Jerman, Denmark, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Slovakia, Kroasia, kemudian Yunani, Bulgaria, Romania, Slovakia, Austria, Hungaria, Republik Ceko, dan Irlandia. Dari 28 negara anggota Uni Eropa, 19 negara menggunakan mata uang yang sama yakni euro. Pada Juni 2016, mayoritas penduduk Inggris memilih keluar dari Uni Eropa. Selanjutnya yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area dan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Dalam dekade terakhir, ASEAN tidak lagi hanya sebagai penerima FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi langsung luar negeri, tetapi juga menjadi sumber investasi penting bagi banyak pasar berkembang, termasuk di kawasan ASEAN. Menurut ASEAN Investment Report 2012, banyak perusahaan ASEAN telah menyatakan minatnya dalam regionalisasi setelah penandatanganan MEA dengan memperluas investasi dan operasi mereka di seluruh ASEAN. Yang pertama yaitu mengenai ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA adalah meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. 10 negara anggota ASEAN secara resmi menjadi anggota AFTA, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Myanmar, Laos, Filipina, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Kemudian yang kedua yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015 merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah ASEAN. Pembentukan MEA tidak terlepas dari ulang tahun ASEAN ke-30 pada tahun 1997. Dalam rencana program MEA, dikatakan bahwa MEA akan menetapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru untuk hal-hal yang pertama memperkuat pelaksanaan inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis dan tenaga kerja terampil, dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari 5 elemen inti, yakni aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil.
Nah, inilah peta dari negara anggota ASEAN ya, atau Association of Southeast Asian Nations. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Pasifik. Jadi menurut Pizarro, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation didirikan pada proses regionalisasi. Proses regionalisasi ini memiliki dua karakter utama. Pertama, struktur perdagangan yang dinamis dan sangat terintegrasi. Kedua, proses regionalisasi itu telah diperkuat melalui jaringan produksi dan difusi teknologi yang luas. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Gagasan untuk mendirikan APEC pertama kali disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, di Seoul, Korea pada tanggal 31 Januari 1989. 10 bulan kemudian, 12 negara Asia Pasifik bertemu di Canberra, Australia untuk mendirikan APEC. Ke-12 negara itu adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Dan sampai tahun 1998, negara anggota dari APEC ini semakin bertambah, setidaknya menjadi 21 negara anggota yang tersebar di benua Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia, yang terdiri dari beberapa non-anggota pembentuk ya, seperti Rusia, kemudian Republik Rakyat Tiongkok, ya, Chile, Peru, dan masih banyak negara yang lainnya. APEC memastikan barang, jasa, investasi, dan orang bergerak dengan mudah melintasi perbatasan antara negara-negara anggota APEC. Negara-negara APEC memfasilitasi perdagangan ini melalui hal-hal prosedur kepabeanan yang lebih cepat di perbatasan, iklim bisnis yang lebih menguntungkan, dan menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh kawasan. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.